Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 29 November 2020. Liturgi yang kita pergunakan untuk ibadah pada pagi hari ini adalah dari liturgi khusus dalam rangka kita memasuki minggu-minggu Advent. Dan pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Untuk jemaat GKL Langkai, persembahan dapat diantar ke kantor majelis jemaat GKL Langkai pada hari kerja atau bisa via transfer melalui rekening majelis jemaat GKL Langkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran warta jemaat, atau Bapak Ibu bisa lihat di layar video ini. Apabila Anda sudah melakukan transfer, bisa menyampaikan kepada pihak bendahara. Baiklah, kita mulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76 bait 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Kita tahbiskan ibadah kita
pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing, dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 yang demikian bunyinya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kami sungguh bersyukur karena Yesus sumber kehidupan kami. Pelipurlah ketika kami sedang bergumul. Yesus Surya Maha Kasih, jiwaku terangilah. Jemaat nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus
pemberitaan anugerah Allah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami memuji nama-Mu, karena oleh rahmat dan pengasihan-Mu, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami sekalian, yaitu Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangan-Nya. Kami menyerahkan ke dalam pengasihan-Mu seluruh kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, buatlah kehidupan kami menjadi baru, dan bersihkan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima Raja dari segala kemuliaan untuk bertahta di dalam hidup kami. Dialah Yesus Kristus yang datang dalam rupa manusia. Hendaklah iman dan kesetiaan, kekuatan dan persekutuan kami di dalam Engkau tetap ada dan tidak pernah berubah. Karena hanya Engkaulah tempat kami berlindung dan juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 mengatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Tuhan sedang mengatur rencana yang terindah untuk hidup kita. Ia menolong serta menguatkan kita ketika kita lemah. Itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Pujian, Indah Rencana. Saudara-saudara,
Nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada Minggu 29 November 2020 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis adalah Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37 dalam rangka Adventus yang pertama dengan subtema bulanan bulan November, keluarga sebagai tempat penyemaian benih iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu bekerja. Engkau selalu memberkati ciptaan-Mu. Bahkan kami juga ada hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Ataupun kami ada di tengah-tengah situasi yang sulit, namun Tuhan selalu beserta dengan kami. Terlebih ketika kami memasuki Minggu Adventus yang pertama ini. Melalui firman-Mu ini, ajarkanlah kami, kuatkan kami untuk hidup di dalam pengharapan yang sungguh hanya kepada-Mu saja. Berkati kami semua bersama dengan jemaat-Mu yang beribadah di mana-mana tempat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Ada dua perikop. Yang pertama adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan perikop yang kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu andai besok Tuhan datang. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluarga malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perikop yang kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, salam. Saudara-saudara, pada suatu ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah di ibadah gereja.
Tentu saja peristiwa itu terjadi lama sebelum COVID-19 melanda. Dan bertepatan yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang hari Tuhan. Mengawali khotbahnya ia bertanya kepada jemaat. Dia bertanya begini, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, seandainya engkau mengetahui bahwa besok Tuhan datang, apa yang saudara-saudara lakukan? Oh saudara, banyak tanggapan yang diberikan. Jemaat ada yang memberikan jawaban seperti ini. Kita harus sungguh-sungguh bertobat dalam waktu 24 jam ini. Yang lain lagi memberikan jawaban, kita harus sungguh-sungguh membaca Alkitab dan berdoa. Namun ada juga kelompok lain yang memberikan jawaban bahwa mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, alias bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan bila kiamat datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, andai besok Tuhan datang, apa yang saudara-saudara lakukan? Bertobat? Boro-boro bertobat saudara, dalam jangka 24 jam. Mungkin pintu taubat sudah tertutup. Ibaratkan membayar utang dengan uang recehan, membayar utang sementara utang miliaran nilainya. Membaca Alkitab, berdoa, oh saudara, itu juga pekerjaan yang tentu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena lampu pada padam, matahari, bulan, bintang semua pada berjatuhan, kilat sambar menyambar. Dan dalam situasi yang seperti itu, saudara mau membaca Alkitab di kegelapan? Atau mungkin juga Alkitab saudara telah tiada, telah raib bersama dengan gempa bumi yang dahsyat, dengan situasi yang sangat mengerikan. Bingung? Bingung itu saudara pertanda orang yang tidak mengetahui akan tujuan hidupnya. Betapa banyak orang di dunia ini yang bingung dalam situasi yang sulit, karena tidak memiliki pengharapan, karena tidak memiliki tujuan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita telah memasuki Minggu Adventus yang pertama. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37, paling tidak ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Hal yang pertama ialah pada ayat yang ke-33, hati-hatilah atau berhati-hatilah. Jadi kita diminta untuk berhati-hati, waspada, yang sungguh-sungguh. Berhati-hati terhadap apa saudara? Yang paling prinsip. Berhati-hati itu tentu saja terhadap hal-hal yang sekiranya merugikan hidup kita, merugikan iman kita, merugikan pengharapan kita yang sangat sentral untuk pada akhirnya nanti ada dalam kerajaan surga. Berhati-hati terutama ditujukan kepada seperti pada ayat-ayat sebelumnya atau pada ayat-ayat awal pada pasal 13 tentang permulaan penderitaan. Pada ayat 5 saya bacakan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhati-hatilah terhadap ajaran sesat. Ini penting saudara. Pada masa sebelum COVID-19 menjamur mujizat dilakukan oleh orang-orang. Begitu virus corona 19 ini, kok mujizatnya pada sepi. Itu adalah pelajaran penting bagi kita. Bahwa setiap mujizat abal-abal atau bagi setiap orang yang ingin menjajakan mujizat secara murahan, ternyata pada saat ini atau COVID-19 ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Dan sangat kentara perbuatan manusia. Mana yang palsu,
dan mana yang asli. Karena itu saudara-saudara, ikutilah ajaran kebenaran. Ajaran yang sungguh-sungguh membuat Anda menjadi benar dan mengarah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, berhati-hatilah. Lalu hal yang kedua masih dalam ayat yang ke-33. Setelah berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu artinya orang yang selalu digambarkan seperti orang yang tidak tidur, tapi berjaga-jaga. Saudara-saudara, dalam hidup ini apa sih yang mesti kita jaga? Sederhana sekali saudara, yang perlu kita jaga. Jagalah matamu, supaya matamu hanya melihat tertuju kepada terang Allah. Mata yang mengarah kepada kebenaran dan kesucian Allah. Bukan mata yang membuat kita menjadi orang yang rakus dan serakah dalam hidup ini. Hanya melihat hal-hal yang berupa keinginan daging dan hanya mengumpulkan hal-hal yang berbau keinginan daging. Sebab pada saatnya semua akan lenyap. Jagalah mulutmu, supaya mulutmu hanya bisa mengeluarkan berkat. Kata-kata berkat, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata inspirasi, kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata hujat, tapi kata-kata yang penuh dengan berkat. Itu yang perlu kita jaga saudara. Jaga telingamu, supaya telingamu hanya mengarah kepada hal-hal yang benar, kepada firman Tuhan, kepada hal-hal yang bermanfaat, yang mendidik, yang membangun kehidupan. Jangan gunakan telingamu lebih banyak untuk mendengarkan berita hoak, tapi banyak-banyaklah telingamu dipakai untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima ajaran, untuk menerima nasihat, untuk menerima hal-hal yang membangun kehidupan lebih baik. Itu hal yang kedua, berjaga-jagalah. Lalu hal yang ketiga saudara, pada ayat yang ke-34 demikian dikatakan, dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Jadi hal yang ketiga saudara ialah pertanggungjawabkanlah. Hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Tuhan telah memberikan kita kelengkapan untuk dipertanggungjawabkan. Dan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita seharusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Sadarkah saudara, bila saudara diberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin? Sadarkah saudara bila Tuhan mempercayakan harta kekayaan? Sadarkah saudara bila Tuhan mempercayakan banyak hal yang lain, pendidikan, keterampilan, dan hal-hal dalam hidup ini? Banyak orang menggunakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk enak sendiri, untuk selamat sendiri. Tuhan mempercayakan kekuasaan sebagai seorang pemimpin. Pimpinlah rakyat dengan baik. Perhatikan nasib orang-orang kecil. Jangan hanya serba larangan, dilarang berusaha, dilarang mendulang, dilarang menebang pohon, dilarang membakar ladang. Hanya bisa larangan, tapi tidak memberikan jalan keluar yang baik. Bagaimana mereka akan hidup, mereka dan anak cucunya. Tuhan mempercayakan engkau sebagai pemimpin supaya untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Kita doakan para pemimpin atau mereka yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Tuhan akan mempergunakan saudara sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dipergunakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Para hamba-hamba yang dipercayakan oleh Tuhan, mari kita saudara, kita kelola, kita pertanggungjawabkan domba-domba gembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jangan biarkan para domba itu kurus. Jangan biarkan mereka akan menuju kebinasan, jatuh ke jurang, atau mereka sakit-sakitan tidak dirawat, hanya mengambil keuntungan dari bulu wolnya saja. Ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Demikian pun kita sebagai warga masyarakat, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun memiliki tanggung jawab dalam cara yang berbeda. Kita akan membantu pemerintah apa yang perlu kita bantu
sesuai dengan porsi kita. Tidak hanya serba menyalahkan pemerintah, menyalahkan itu, menyalahkan siapa, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Saudara, boro-boro bertobat jelang kiamat, boro-boro baca Alkitab, berdoa jelang 24 jam besok akan kiamat. Boro-boro kita tidak tahu apa yang dilakukan, sementara setiap waktu banyak waktu digunakan hanya untuk kita menjadikan gadget lebih daripada Tuhan. Sementara Tuhan sendiri, sementara hal-hal yang positif yang baik terabaikan oleh kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita ini hidup dalam situasi yang sulit, COVID-19 ini. Siapa tahu COVID-19 ini menjadi tanda terakhir yang sangat mengejutkan kita, bahwa hari Tuhan itu sungguh sangat dekat. Walau memang kita tidak pernah diajarkan untuk berspekulasi tentang hari Tuhan, tentang waktu kapan Tuhan datang, tapi dari kesemuanya itu hendak mengingatkan kita agar sungguh-sungguh tidak bermain-main dengan Tuhan, bahwa saatnya akan tiba cepat atau lambat, entah berapa waktu ke depan. Dan tanda-tanda itu pada ayat-ayat sebelumnya sungguh nyata, saudara, dan real. Mari kita baca sejenak apa yang terjadi dalam kehidupan ini, persis seperti apa yang digambarkan dalam Alkitab. Markus pasal 13 ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Lalu ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Allah. Cermati baik-baik Markus pasal 13 ayat 12, ayat yang mendahului nas renungan kita hari ini. Pada ayat 12 dikatakan, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Gambaran yang real, saudara. Banyak manusia pada masa kini hidup tidak tahu hormat kepada orang tua. Nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kasih seperti tidak dimiliki sama sekali. Belum lagi kesulitan yang kita hadapi. Lebih dari cukup untuk mengingatkan kita bahwa sungguh-sungguh hari Tuhan itu sangat dekat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apapun yang kita tabur, apakah kita menabur benih yang baik, maka tentu kita akan menuai yang baik, tidak akan pernah sia-sia. Semoga saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, pada masa-masa Adventus ini, dalam arti menanti. Menanti bukan berarti menanti yang pasif, hanya berdoa dan baca Alkitab. Tapi menanti yang kreatif. Kita akan melakukan sesuatu, mempertanggungjawabkan sesuatu. Segala apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga apa yang Tuhan percayakan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Selamat memasuki minggu Adventus yang pertama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu hari ini. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang dengan sungguh-sungguh dengan hati beribadah kepadamu saat ini, sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan ini. Terima kasih kami diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh menanti Tuhan, menanti dengan melakukan
segala sesuatu, berhati-hati, berjaga-jaga, dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Sebab bila saatnya tiba, kami akan beroleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berkati gerejamu Jemaat GKI Langkai, Gereja Maranatha ini, jemaat resort di mana-mana, majelis sinode GKI, umat Tuhan, gereja di seluruh dunia, dan semua orang yang berjuang, semua orang yang mengabdi, para pemimpin, orang-orang yang merawat orang sakit. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit. Beri mereka pertolongan ya Tuhan. Berilah kami ketabahan, kesabaran, namun juga tetap waspada. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang akan kami lakukan. Kuatkan kami. Kami tidak tahu hari dan waktunya. Namun biarlah kami siap siaga dengan baik, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar tentang persembahan yang terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6b. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, di minggu Adventus ini kami datang mengucap syukur karena Tuhan selalu memimpin perjalanan hidup kami. Hari-hari dapat kami lalui dengan kasih dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pelayanan bagi gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Oh
Saudara-saudara, kami mohon berdiri dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Tetaplah semangat, tetaplah sabar, dan yakinlah Tuhan beserta dan memberkati kita semua. Salam.